Nah, sekarang tuh kan lagi hot news nih terkait penyetaraan jabatan seperti apa dan Ngeri juga ya, hot ya. Hot Waduh, banget. kayak di televisi aja. bisa nggak Pak diceritakan tentang penyetaraan jabatan itu seperti apa sih? Jadi pemerintah Kota Bandung alhamdulillah pada tanggal 30 Desember ya sudah melakukan proses pelantikan untuk para pejabat administrasi ya, dalam hal ini eselon 4 ya, pengawas itu yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional. Ini jabatan nih. Betul. Kejabatan lagi, bukan orang kejabatan, tapi jabatan kejabatan lagi. Di sininya ada orang, jadi jabatan orang, jabatan orang. Nice. Gitu. Jabatan by name, by jabatan yang disetarakan. Kalau jabatannya ada, orangnya nggak ada, itu nggak disetarakan, karena orangnya nggak ada. Itu pertama. Mana cantolannya? Ada di perundang-undangan, di regulasi. Permenpan 17 menyatakan batas akhirnya adalah 31 Desember. Makanya kita sebelum 31 Desember kita lantik karena sudah mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri. Gitu. 358 pejabat yang kita lantik. Kenapa? Sementara di rekomendasinya itu keluar lebih dari 358. Karena yang pensiun, orangnya pensiun, jabatannya ada, itu tidak dilantik. Gitu kan. Berarti kosong. Karena orangnya sudah tidak ada. Gitu. Perbedaan pengangkatan jabatan fungsional biasa dengan jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan. Oke, sebelum ke situ, saya ingin melanjutkan lagi. Nah, kan teman-teman ini kan banyak nih yang tadinya di struktural, kemudian dia bergeser Ya. ke fungsional. Bukan bergeser sih ya. Memang jabatannya tetap dapat. Nah, lalu teman-teman ini punya persepsi. Persepsinya saya difungsionalkan, saya turun jabatannya, padahal tidak. Jabatan fungsional itu adalah jabatan yang memang diatur juga dalam peraturan perundang-undangan, dalam PP 11 ada. JPT, administrasi, kemudian fungsional. Nah, administrasi itu dalamnya ada administrator, ada pengawas, ada pelaksana. Terakhir jabatan fungsional. Nah, kita ini sekarang trennya masuk ke dalam jabatan fungsional. Jadi jabatan fungsional ini bukan kemudian diturunkan harkat dan martabatnya kan gitu ya. Wah, saya jadi nggak bergengsi nih. Padahal tidak. Tetap itu akan terlihat dari nanti dia memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sangat spesial karena keahlian. Itu di negara-negara maju ini sudah sangat bergeser. Ya, mereka tidak lagi merekrut untuk jabatan-jabatan struktural tapi kepada keahlian-keahlian. Dan kita harus menyongsong itu gitu. Jangan kemudian menolak gitu kan. Nah, apa sih perbedaannya ya? Apa perbedaannya? Apa tuh tadi pengangkatan jabatan fungsional yang biasa dengan jabatan fungsional hasil penyetaraan? Ini akan terlihat dari Permenpan 13 tahun 2019 dan Permenpan 17. Contoh misalnya, kalau yang pengangkatan normal ini kan dia harus mengikuti uji kom. Dia harus linear pendidikannya, dia harus punya kualifikasi pendidikan, syaratnya pasti berlaku. Terus juga formasi harus ada. Kita ikut uji kom, lulus, formasi nggak dilantik. Perbedaannya dengan yang kemarin, gitu ya, itu mereka diangkat, dilantik tanpa dilihat pendidikannya, tanpa dilihat golongannya, tanpa dilihat linearitasnya, tanpa dilihat hasil uji komnya, tanpa dilihat formasinya, pokoknya semua jadi jalan tol. Tahu-tahunya jadi fungsional, ahli muda. Kan luar biasa. Oh my God. Wow. Tapi ada kemudian orang yang nggak mau, ya nggak apa-apa. Negara mah senang-senang aja kan gitu ya. Oke. Kita cari lagi nanti mana yang mau. Begitu. Apa yang harus saya lakukan nih Pak? Saya udah dilantik nih. Iya. Pertanyaan ini harusnya nggak muncul. Karena setiap pegawai dalam jabatannya ini punya tugas. Kalau sekarang kita dilantik ke dalam jabatan fungsional tertentu, jabatan tertentu ini, maka kita lihat apa fungsinya. Kalau di JF itu kan ada butir-butir. Lihat butir-butirnya. Kemudian kita lihat dulu sebelum ke butir-butir. Apa tugas organisasi kita?
fungsinya apa, mengerjakan apa, itu kan di cascading itu diturunkan. Nah teman-teman ini yang kemarin dilantik ini kemudian diberikan tugas manajerial sebagai tambahannya itu. Apa tugas manajerialnya? Sebagai subkoordinator. Jadi dia harus paham fungsi tugas subkoordinator itu apa, fungsi tugas koordinator itu apa, kan gitu ya. Memahami butir kegiatan yang melekat dalam jabatan fungsionalnya, kemudian melaksanakan tugas manajerial yang dikerjakan sebelumnya, gitu. Dalam masa transisi ini tetap mengerjakan pekerjaan sebelumnya. Jadi jangan kemudian, saya mah sebagai JF nih, saya nggak akan mengerjakan lagi tata kelola keuangan, saya tidak akan mengerjakan lagi memarah, nggak gitu juga. Tetap itu masih melekat. Gitu. Tugas-tugas mah tidak jauh berbeda ya? Tidak jauh berbeda. Sementara ini nanti kan akan ada regulasi baru yang akan mengatur